Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun khultum, ceramah singkat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita awali dengan firman Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan kami pasti menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut, lapar, berkurangnya harta atau keluarga dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Dari ayat ini kita ambil judul bahwa kondisi kekinian pada saat sekarang ini kita diuji dengan ekonomi. Kita lihat pasar sekarang sudah mulai sepi. Daya beli orang sudah mulai berkurang. Galeh-galehlah banyak macamnya gini. Yang kurang itu pembelinya. Bakok kurang orang belanja karena memang kita sedang diuji secara ekonomi. Hakikat ujian ekonomi, yang pertama, rezeki bukan hasil kepintaran semata, tetapi rezeki itu adalah ketetapan Allah. Kalau nyolah rezeki awak, bagaimanapun orang mengambilnya, tidak akan bisa. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Rezeki itu sudah tertakar. Poin yang kedua, harta hanyalah titipan, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup awak hanyalah akhirat. Dunia ini sementara. Yang ketiga, kaya dan miskin semata-mata sama. Bagi Allah orang kaya dan orang miskin itu sama. Yang membedakan kita itu adalah amal, iman.
Derajat awak yang membedakan, tingkat ketakwaannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati, lapang hati, ndak panyampi kalang. Kalau ada orang kayo joharato, tetapi sampi sekalangnya, salah saketeknya berang, berarti ndak kayonya tuh, sejatinya dia adalah miskin. Karena kata Nabi yang kaya sesungguhnya itu lapang hati, kaya hati. Kemudian sikap kita sebagai mukmin saat menghadapi ujian. Yang pertama, sabar dan ridho. Kalau awak diagih ujian di Allah, awak harus sabar, tarimu. Karena sejatinya awak sadolah itu akan diuji. Si kaya, si miskin sama. Kita akan diuji. Sabar bukan berarti pasrah atau tanpa usaha, tapi menahan diri dari berkeluh kesah. Awak menahan diri supaya awak tidak mengupik terhadap apa yang telah Allah berikan. Allah berjanji dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu tidak salamunya dah. Di balik bukit pendakian pasti penurunan. Kalau tidak ada penurunan, tidak akan ada bukit. Maka prinsip ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua, perbanyak doa dan tawakal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan Allah cukupkan. Allah akan cukupkan kebutuhan awak. Takwa dan tawakal itu beda tipis. Kalau takwa ada usaha, bahas supaya awak itu bertakwa kepada Allah, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan takwa. Tetapi kalau tawakal, Allah awak lakukan sadonyo, segala macam Allah awak cuba. Hasilnya itulah yang kita serahkan kepada Allah. Allah dari pagi pulang malam, alunyo kayu lestat. Tawakal kepada Allah. Karena awak lah berusaha. Yang ketiga, tetap ikhtiar dan tidak putus asa. Kalau awak diuji secara ekonomi, tidak bisa awak berpaku saja. Tetap harus berusaha. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberinya jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Contoh, kadang kami para da'i, para ustad, tidak ada mengira, tiba-tiba saya telepon, Ustad, beko ganti nambu ceramah zuhur Ustad. Ternyata Allah titipkan rizki yang tidak awak tahu. Manggaleh, kadang awak memprediksi hari hujan, perkiraan awak orang langang. Tetapi tidak, kalau Allah berkehendak rami, pasti rami. Jadi awak harus bertakwa. Kemudian yang keempat, bersyukur dan berbagi terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika bersyukur, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan Allah tambah. Walaupun sakit, tetapi kalau awak tidak bersyukur, azab Allah yang akan dapat awak. Maka sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan, syukurilah. Jangan pernah bandingkan hidup awak dengan orang lain. Galih awak samunya, tapi inyo rami bawa ko indah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam menghadapi ujian ekonomi kita ini selesai. Jangan lupa kita bertakwa kepada Allah, dan untuk hasilnya kita tawakal kepada Allah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.